Halo Kak, apa kabar di sana? Kalau bahasa Thailandnya apa nih? Apa kabar nih Kak? Ah, Kapun ha? Kapun bukan ha? bukan Sawadi Pimai. Ya, oke. Nih, nih. Sawadi Pimai. Oh, Sabay sama Dima di ya, or di luar Sabay Dimai, I guess. Sabay Dimai. Sabay di Mai. Yes, Sabay di Sabay Mai. Dimai. Sabay Halo. Dihap. Iya, oke. Kalau di sini kita sama-sama dulu Kak ya yang udah join ada Kak, ada Patra, ada Esther, ada FNA. Namanya Mhm. keren-keren nih kayaknya. Halo Iya semuanya nih, yang sudah aduh. bergabung. Halo semua. Halo, bergabung bersama kita nih di sini. Oke, Kak. Apa kabar nih, Kak? Di sana di Kak Cicit Kak Cicit ini sekedar informasi aja teman-teman, Kak Cicit ini dulu lulusan UKDW yang sekarang sudah menetap di Thailand ya, Kak ya? Betul. Betul, sudah menetap di Thailand dan kalau boleh cerita gimana nih pengalamannya? Eh, Nggak usah ngomongin flashback terlalu jauh ya. Kalau Kak Cicit di sana di Thailand gimana nih? Pandemi gini di sana suasananya gimana, Kak? Di sini so far so good sih, karena em, semua masih under control gitu sih. Kemarin memang sempat kita apa outbreak lumayan gede gitu kan di Thailand. Jadi sehari itu sempat ada case 500-an, tapi sekarang udah under control lagi. So far sih kayak provinsi lain itu paling tinggi 50 sehari case-nya. lima 50 sehari. Oh, keren banget ya di Indonesia. 50 itu di Sleman doang. Sebenarnya di Sleman Sleman doang sekali ya. Sleman aja sekali tuh mungkin bisa sampai 200-300 kasus, Kak. Mm-mm. Wow, Gitu. Pas gede waktu sih itu. lagi rame-ramenya ya, tapi sekarang udah mulai terkontrol juga sih. Tapi dulu sempat Mm-mm. cerita kayaknya pernah yang sehari cuma penambahan 5 kasus ya kalau nggak salah, Kak. Iya, tahun 2020 mulai dari bulan Juli, Juli apa Hah? Juni, itu Hah? penambahannya itu karena ini orang-orang Thailand yang dari luar Thailand mau balik ke Thailand. Jadi sebenarnya bukan kasus lokal, tapi kasus yang dari luar mau masuk ke dalam gitu. Oke, ya. Jadi memang bawaan ya, terimpor gitu ya. Yes, Oke, yes, Kak, betul. kalau boleh cerita sekarang, oke kita sekarang flashback ya Kak Mhm. ya. Dulu gimana nih ceritanya kok? Dulu aslinya Kak Cici ini dari mana nih? Dari Aku tadi nih. sih dari tadi di sini sih. Oke, kalau aku aslinya sih dari Jawa Timur, tapi mama papa udah lama banget tinggal di Kalsel. So, Kalsel, oke, iya Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan, heeh, di Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Kota Banjarbaru, kota kecil sih. Banjarbaru. Yes. Ya, oke. Terus kemudian waktu itu Kak Cicit, sorry pertanyaanku SMA, bener ya? Mhm, mhm. SMA. Jurusannya apa Kak? IPA, IPS, bahasa? Aku ngambil IPA. Dulu masuknya Ambil di IPA. IPA. Mhm. Oke. Jadi SMA lulusan IPA. Kemudian di Yes. UKDW yang seperti di poster tertulis bahwa Kak Cicit ambil prodinya adalah akuntansi ya Kak. Betul, akuntansi. Nyimpang ya. Nah, mungkin di sini yang menarik nih Kak. Kalau boleh tahu mungkin biar teman adik-adiknya biar tahu nih ya, kenapa sih kok anak IPA kok ngambilnya akuntansi begitu? Halo Berlian, halo teman-teman semua. Kenapa kok anak IPA ambilnya akuntansi? Bukannya kalau anak biasanya ambil akuntansi itu dari IPS. Mhm, Benar mhm. ya? Dan Iya, ketika selama SMA tidak belajar tentang keuangan kan? Gimana tuh Kak? betul. Iya, sebenarnya sih aku masuk akuntansi karena apa ya? Cuman karena mm, lebih karena dibandingkan memilih prodi A, aku lebih suka akuntansi gitu loh. Jadi kayak udah Oke. capek dengan iya, udah Oh capek iya. dengan segala segala hal yang berbau dengan lab, udah capek dengan semua yang berbau ke IPA-IPAan. Oke. Jadi aku memutuskan untuk ngambil akuntansi. Udah gitu kan akuntansi prospeknya menurut aku waktu itu, menurut aku kalau accountant atau akuntansi itu lebih punya masa depan yang lebih baik gitu loh ke depannya. Mikirnya dulu gitu sih. Kayak Iya. jadi Untuk saat itu ya. praktisi. Mm-mm. Lebih Hmm, karena jadi praktisi kan. betul. Dulu mikirnya Dan gitu sih.
dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di UKDW Jogja nih, dari Banjarbaru, anak Benar. IPA ke UKDW Jogja, ambilnya akuntansi pula gitu ya. Akuntansi, ya. Oke, nah mungkin ini buat teman-teman adik-adik yang mau masuk UKDW mungkin jadi bisa jadi tambahan pengetahuan ya. Oh ternyata memang di UKDW itu memang kita selalu terbuka untuk dari background macam-macam ya untuk masuk ke prodi yang ada di UKDW. Memang Benar. yang tidak bisa adalah untuk masuk ke kedokteran memang mutlak harus dari SMA IPA. Betul. Nah, hari ini kebetulan Kak Cicit hari ini tuh ada tes gelombang seleksi FK gelombang 1 nih tadi. Jadi Wah, tadi jam 9 dan jam 1. Nah, yang susulan jam 3 tadi. Tapi semoga aja semuanya sukses ya untuk teman-temannya yang mau masuk kedokteran. amin. Nah, lanjut nih Kak. Kita sebelumnya nyapa-nyapa dulu ya. Aku agak majuan di sini ada Eva, ada Berlian tadi, Kevin, Yefta, ada YNL Nuk, Gusti, ada Vicky, Ivana, Menurung, Sabrose, halo semuanya. Selamat bergabung. Kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kita bakal Yes. ngobrol ya kan. Paling nggak Kak Cicit bisa jadi cerita nih kenapa terus dari tadi awalnya kan ya karena pengen masih pikirnya kalau akuntansi masa depannya lebih Bright lebih gitu baik kan. ya. Yes. Nah, betul. Nah, kemudian nih Kak, setelah masuk akuntansi UKDW nih, kira-kira apa yang Kak Cicit dapatkan di sini Oh, I yang got jadi a benar-benar lot. sangat sulit. Sumpah. Ya, um, aku dapat banyak hal banget. Aku belajar banyak hal banget. Pertama, aku tuh kan ya mungkin nggak semua anak IPA itu bisa chills. Mostly kayaknya anak IPA orang anak-anak yang introvert atau anak-anak yang suka sendiri gitu kan, lebih Ya, ya. fokus sama apa yang ada di depan mata gitu, nggak peduli sekitar. Nah, di UKDW itu aku bener-bener belajar kayak gimana sih caranya bisa akrab sama orang baru, gimana caranya kita bisa bonding sama orang-orang baru gitu. Terus belajar ngenal orang-orang baru kan dulu itu yang aku paling inget banget di UKDW itu karena kita bilangnya Indonesia Mini ya. Karena dari Sabang Iya, sampai betul, Merauke betul. itu Nah, ada, ingat bener, banget. bener, bener. Itu tuh menarik banget. Buat aku tuh Indonesia Mini bener-bener Indonesia Mini gitu loh. Kayak kita bisa kenal orang-orang dari Sumatera paling ujung sampai teman-teman dari Irian paling ujung gitu kan. Oke. Itu so amazing sih buat aku, amazing banget. Aku juga kenal sama teman-teman yang dari Timor Leste. Jadi kayak banyak Nah, kenalan itu luar biasa banget. Satu sih itu. Terus oke. yang kedua, aku belajar. Memang dari dulu aku suka organisasi kan. So di sini di UKDW aku bener-bener dibantu banget untuk kehidupan berorganisasi. Jadi Iya. dari awal tahun pertama, dari tahun pertama itu udah join organisasi banget. Udah anak Apa aja tuh organisasi banget. yang ikut join tuh organisasi apa aja kalau boleh tahu biar adik-adiknya tahu nih kira-kira organisasi Mm-mm. Duka Diri itu kira-kira apa aja gitu. Oke, kalau untuk prodi akuntansi itu Singkat. kita punya program studi. Jadi organisasi atau dulu kita bilangnya HMPSA, Himpunan Mahasiswa Program Akuntansi. Nah, Betul. Nah, itu dulu aku di bidang apa ya? Development kalau nggak salah. Dulu ah, pertama kali join di situ di membantu. bidang development. Terus tahun kedua kuliah, aku join di bagian sekretariat. Oke. Sama di Aktif himpunan banget ya mahasiswa termasuk juga. gitu ya. Yes, termasuk aktif sih, termasuk aktif. Terus yang ketiga, aku jadi sekjennya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa waktu Oke. itu, Oke, untuk oke. level fakultas. Hmm, Gitu oke. sih. Kalau kamu? Jadi so far menyenangkan ya kuliah di UKDW itu. Jadi kenal banyak orang, belajar organisasi juga. Yang nggak kalah penting nih, yang nggak kalah penting. Kayak menurut aku ini yang bakal trending dan akan terus ada sampai ke depannya itu tentang digitalisasi. Di UKDW itu diajarin banget, walaupun aku di akuntansi, aku nggak cuman belajar masalah angka, aku nggak cuman belajar penjurnalan, aku nggak cuman belajar analisis keuangan, tapi aku juga diajarin untuk bikin standar operasional prosedur
sama diajarin juga untuk komputerisasi. Jadi bikin software atau bikin program akuntansi sendiri. Ini nih yang luar biasa gitu loh. Oke, oke. Aku kirain biasanya kalau bikin program-program tuh anak informatika lah atau Iya sistem kan? informasi ya. Kan Mhm. di akuntansi juga diajarkan begitu di UKDW ya, walaupun Yes. mungkin dengan porsinya masing-masing ya, Kak ya. Yap, Seperti pasti itu. dengan porsinya masing-masing. Nggak Oke. apa ya, nggak sesulit yang kita bayangkan lah ternyata. Hmm. Tapi yang pasti memang aktif banget dalam penggunaan operasional komputer dan teknologi ya. Pasti itu karena memang UKDW Bener, juga terdepan dalam hal itu ya, Kak ya. bener Dan itu banget. sangat bermanfaat banget ya. Oke. Kak, Bener aku banget. tuh agak shock juga nih, Kak. Ternyata, Kak, ini Mhm. ada Pak Henry. Wih, Pak Rektor kita join di Oh, live halo begini. Bapak Rektor. Halo Pak Henry, terima kasih waktunya. Kemudian ada Kak Fania nih, kemudian dosen juga nih Kak Cicit. Ada Kak Fania, terus ada Wah. Kumulasa, ada Sotam, ada Lili, ada Kak Mhm. Adit, terus kemudian ada Asri. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Nah, kita lanjut Halo nih ya Kak ya. semua. Yes. Oke, berhubung tadi organisasi, selain tadi kuliah, didapat banyak hal, kemudian organisasi yang Kak Mhm. Cicit ikut di UKDW, ada nggak satu lagi yang Kak Cicit selain organisasi yang Kak Cicit ikut nih di UKDW nih? Aku mancing pertanyaannya sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, ini pengalaman pengalaman selama kuliah aja ya. Selain dari organisasi, selain dari kehidupan akademi yang super duper luar biasa yang aku dapetin, UKDW itu juga ngasih kesempatan buat kita boleh punya pengalaman bekerja atau Oke, istilahnya student part time. oke. Kalau sekarang mungkin namanya student staff, Kak. Oh, student staff. Student staff ya Ya, sekarang. Waduh, udah berapa student ya. tahun nih? Udah, aku Oke, udah lama oke. banget deh. Iya, udah Iya, bertahun-tahun, bener-bener. Kak. Udah 6 tahun Oke, berlalu terus ya, gimana, Kak, gimana? Cetiara ya. Ya, dulu pertama kali aku jadi student staff itu sebagai asisten dosen. Itu yang pertama. Oke. Jadi dulu aku sebagai asisten dosen untuk mata kuliah matematika ekonomi bisnis. Mhm. Terus tahun kedua, tahun itu aku mulai asisten dosen kayaknya tahun kedua atau tiga perkuliahan. Aku Cukup lupa. cepet ya, Kak, ya? Yes, termasuk cepat. Udah jadi asdos, oke. Iya, iya. Kalau nggak salah itu, iya benar. Itu antara tahun kedua atau tahun ketiga, aku lupa. Terus nggak selesai sih, maksudnya waktu jadi asisten dosen karena masih punya banyak waktu luang, aku juga apply untuk jadi student staff di Humas Admisi dulu. Sekarang Oh namanya apa ya, ya? Masih sama nggak Humas Admisi nggak? ya, sekarang admisi dan promosi. Oh, admisi dan promosi. Iya, Oke, oke. iya. Iya, dulu aku dulu kita partner ya, Kak Tiara Iya, ya. betul, betul. Ya, dulu Partner kita untuk partner, mempromosikan kampus ya, Kak, ya? bener keliling ya dulu Iya. ya. Dan Seru itu tuh. apa yang didapat, Kak, di selama bergabung gitu, Kak? Banyak banget. Kayak Hmm. aku belajar yang namanya presentasi, terus juga nge-build up confidence diri gitu kan. Terus juga belajar kalau misalnya nanti di dunia kerja ada target segala macam, ngatur waktu segala macam, kita tuh gimana sih gitu loh. Jadi udah punya gambaran dunia kerja seperti apa, manajemen timingnya seperti apa, Hmm. terus untuk kita achieve goal kita itu seperti Hmm. Hmm. apa. Nah itu UKDW kasih fasilitas itu, UKDW ajarin kita semenjak kita jadi mahasiswa gitu loh. Itu yang buat aku salut sih, kayak I'm proud to be part of UKDW as well gitu loh. Oke, oke. Udah kayak di ini ya, kamu nggak asing dengan kalimat itu ya, udah kayak di video profil ya kan? Oh, really? Ya, jadi memang teman-teman tuh, apalagi yang harus ditunda-tunda ya kan Kak. Jadi Mhm. di UKD itu dapat segalanya, nggak cuma tentang studi gitu ya, tapi benar-benar Bener, tentang apapun yang kalian untuk mengembangkan diri kalian lebih baik lagi karakter, bener. kemudian apa namanya persiapan untuk sebelum bekerja di dunia nyata, begitu teman-teman bisa ambil di sini pelajarannya gitu ya Kak. Dan Yep, sebenarnya di bener banget. UKD nggak cuma di humas admisi atau sekarang admisi promosi, banyak unit kerja juga yang teman-teman bisa ketika gabung menjadi mahasiswa bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Ada banyak tergantung Bener. hobi ya kak ya. Jadi kalau kak Yes, Cicit bener. mungkin pengen belajar menjalin relasi begitu ya, Mhm, belajar mhm. komunikasi yang baik, presentasi tadi seperti itu mungkin bisa memang benar di admisi promosi. Tapi mungkin teman-teman Bener. yang
hobinya apa ya Kak? Kayak misalkan di sini ada kayak dulu HLN ya Kak ya, hubungan luar Yes, negeri ya. benar. Hubungan luar Kita negeri, ha. misalkan ada student exchange gitu kan ke sini, teman-teman bisa membantu mendampingi begitu ya, memperkenalkan budaya Indonesia dan sebagainya itu juga. Jadi banyak banget bagian unit kerja di UKDW yang teman-teman bisa menambah apa namanya pengetahuan teman-teman gitu ya Kak. Nah, Benar banget, yang benar. bikin aku penasaran nih Kak, dulu ketika kuliah, seingatku loh nih Kak, Mm-mm. kayaknya dulu Kakak mewakili apa sih Kak yang di Medan itu Kak? Oh, Simposium iya, iya, juga iya, ya? benar. Aku ingat. Dulu Nah aku ya, salah satu mewakilin, prestasi Kak. gimana? Salah satu prestasi kan itu? Yes, correct. Itu salah satu achievement aku waktu menjadi mahasiswa di UKDW. Ngewakilin kampus untuk Simposium Nasional Akuntansi ke-18 di Universitas Sumatera Utara di Medan. Gitu. Itu Wih, dulu, yes, dulu dari teman-teman akuntansi ada 4 orang. Kita, ah, ya, kita bikin riset, dan riset itu, karya riset itu atau makalahnya itu dimasukin, disubmit ke Ikatan Akuntan Indonesia untuk Departemen Edukasi kalau nggak salah waktu itu. Aku udah agak lupa sih, karena itu 2015 ya, udah 5 tahun itu yang ya. lalu. Ya, Mm-mm, Kak, nggak apa-apa. Terus, iya, dan itu salah satu prestasi level nasional yang membanggakan sih buat aku, karena di sana ketemu lagi sama pakar-pakarnya dunia akuntansi di Indonesia. Terus kita belajar banyak ilmu lagi di sana. Kita belajar banyak hal di bidang akuntansi waktu itu. So ini amazing sih, karena nggak cuman apa ya, kalau aku bilang nggak cuman dari kampusnya aja, nggak cuman dari manajemennya aja, tapi sampai ke dosennya sendiri juga support kita untuk bisa sampai di tahap itu gitu loh. Dosennya sendiri loh, kayak bener-bener personal dosennya. Jadi waktu itu aku sama Ibu Erni, waktu itu bimbingan konsultasinya sama Bu Erni. Beliau yang support aku sampai bisa uh, lolos ke Simposium Nasional Akuntansi itu. Terus jadi kalau nggak yang salah bikin manajemen juga ada kan ya? manajemen juga ada, oke. Yes, Jadi ada di beberapa UKDW teman-teman itu manajemen memang juga. memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan diri ya, entah ikut lomba atau apapun itu Benar. tetap disupport sampai sampai pendampingan maksimal ya Kak ya. Benar, maksimal. Sampai bahkan ketika udah acara Simposium Nasional Akuntansinya pun kita masih didampingin sama beliau. Gitu loh. Kita masih dibantu, kita pokoknya waktu itu tuh kayak everything gas smooth banget karena kita full support dari kampus, kita full support dari dosen pendamping. Gitu. Oke, oke. Nah, buat teman-teman tuh apalagi ya kan nggak perlu mikir bingung-bingung masuk UKDW nggak ya, daftar UKDW nggak ya, udah buruan aja mumpung kita Benar. masih buka jalur pendaftaran. Dan sekarang Kak Cicit karena situasi pandemi ini kita Mhm. memang untuk penerimaannya agak-agak berbeda Kak. Jadi kita nggak offline kayak zaman dulu nelpon-nelponin, Ah, halo jadi oke. nah, kalau sekarang kita ke online semua karena memang Mhm. situasi mengharuskan kita untuk online ya biar semua aman gitu. Jadi nanti seleksinya menggunakan rapot. Nah, Oke. tetap dengan potongan mulai dari 10 hingga 100% teman-teman. Jadi potongannya Wah, tetap gede sama banget. Kak. Tadi ini bisa dicicil sebanyak 4 kali. Jadi Luar biasa. teman-teman juga apalagi akuntansi juga masih ada banyak kesempatan teman-teman bisa mulai dan puji Tuhan juga udah banyak yang daftar nih Kak Wah, walaupun puji situasi Tuhan pandemi dong. kayak gini. Mhm, mhm, mhm. Iya, nah itu jadi mungkin semoga aja dengan nonton ini teman-teman jadi terinspirasi. Nah, yang bikin pasti yang bikin penasaran, Kak Cici ini di Thailand ngapain sih gitu, Waduh. jauh amat gitu kan. Orang pikirnya lulus kuliah biasanya kan kerjanya kalau biasanya ya Jakarta, ada Mhm. Kareski gitu kan Jakarta, kemudian Surabaya atau kota besar lainnya. Ini jauh amat sampai Thailand. Biasanya orang ke Thailand wisata Kak. Iya. Iya sih bener. Biasanya orang ke Thailand wisata ya. Kalau aku malah jatuhnya Iya. kerja gitu kan. Bisa Iya. cerita nggak Kak? Kenapa kok akhirnya bisa sampai sana nih? Ceritanya perjalanannya pasti cukup panjang ya. Mhm, bener, 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 bener. Bener. Singkatnya gimana Jadi, Kak? oke. Jadi, aku lulus dari UKDW itu sebenarnya 2015 bulan April. Terus fokus dengan Simposium Nasional tadi.
Jadi aku baru bener-bener selesai dari UKDW itu 2015 bulan September. Karena acara Karena ada simposium, simposium itu. Oke. ya simposiumnya itu di bulan September soalnya. Nah, Mhm. terus aku dapat kerja nih, puji Tuhan dapat kerja di Jakarta, lebih tepatnya di Karawaci waktu itu, di bulan Boleh Kak, November. jangan nggak usah Iya, disebut ya Kak. nggak usah Ya, disebut oke. ya, nggak usah disebut. Iya. Oke, so aku dapat kerja di Karawaci itu 2015 bulan November. Sampai aku kerja di sana sebagai finance juga, terakhir sebagai finance posisi aku, sampai bulan Agustus 2018. Nah, singkat Berarti cerita, lama Kak, cukup lumayan, lama ya. aku cukup Tiga lama, tahun. precise-nya Tiga. sih 2 tahun 10 bulan ya. Waduh, detail banget ya. Nah, Iya, akuntansi perhitungan sekali ya Kak ya. iya, Sampai iya begitu. perhitungan. Karena kalau di markup ke atas takut rugi kita. Oh iya bener. Iya betul betul. Terus Iya, kan itu spend time soalnya kan, termasuk ya, pengeluaran. oke. Terus Kak, terus Oke, terus oh iya, waktu itu aku aktif juga kan di sosial media. Jadi tahun 2018 itu aku lumayan aktif. Aku punya beberapa sosial media. Salah satunya itu ada sosial media yang khusus buat orang-orang yang profesional gitu. Istilahnya profesional, which mean oke. kayak orang-orang yang memang pakai itu cuman untuk informasi kerja atau seputar pekerjaan Hmm, gitu. Nah, tiba-tiba di 2018 itu aku dapat DM, dapat email juga, offering nih, ada offering dari kantor yang di Malaysia waktu itu di Kuala Lumpur. oke. Nah, pas aku apply itu, aku nggak tahu kalau ternyata penempatannya bakal ke Bangkok gitu loh. So ya Oke. udah, aku apply aja kan. Dulu excited banget soalnya kayak, wah pengen banget nih kerja kerja di luar negeri, pengen ngerasain pengalaman kerja di luar negeri gitu kan. So dapatlah di Bangkok ini gitu. Em, Agak menyimpang sih sebenarnya pekerjaannya gitu kan dari yang Kalau tadinya di bisa cerita apa akuntansi. Kak? Hmm? Kenapa? Kalau bisa cerita apa nih dari akuntansi, seorang akuntan hampir 3 bulan, 2 tahun 10 bulan, kemudian sekarang Iya, apa ini tertulis iya. nih? Iya, jadi yang tadinya dari akuntansi, aku beralih ke industri digital. Sekarang Oke. aku beralih ke industri digital, lebih ke e-commerce gitu. Jadi sektor e-commerce. Nah, kerjaan aku saat ini lebih ke sosial media. Jadi aku kerja untuk salah satu giant sosial media yang ada di dunia gitu loh. Hmm, Gitu oke, sih. dan Jadi betah Kak di beralih ke sana? situ. So far so good sih, betah. Ada rencana mau balik Indo? Pasti sih, pengen balik ke Indo lagi sih. Tapi ngelihat Tapi peluang. lihatnya belum. Kayaknya sudah betah di sana. Oke, oke. Iya, Jadi betah eh, sih. cukup ini ya, kalau kita lihat waktu tunggu dari lulus sampai mendapat pekerjaan cukup sangat singkat ya Kak ya. Jadi nggak, waktu tunggunya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi Gak lama. ibaratnya sebagai contoh bahwa mahasiswa UKDW itu ketika lulus memang banyak yang langsung cepat mendapat pekerjaan, bahkan sebelum lulus pun sudah banyak ditawarin sebenarnya Kak ya. Bener, bener banget. Itu bener banget. Dulu ada teman aku yang dia kan termasuk cepat lulusnya. Jadi dia 2014 Desember itu kalau nggak salah udah selesai, terus udah dapat penawaran kerja gitu. Jadi di Jogja, teman-teman, satu lagi nih informasi eksklusif banget nih. Eksklusif banget Apa buat nih? teman-teman yang kuliah di Jogja nih. Oke, apa So, Kak? di Jogja itu teman-teman yang namanya job fair itu banyak banget dan lebih mudah diakses daripada kalau teman-teman di Jakarta gitu. Nah, jadi salah satu keuntungan kalau teman-teman kuliah di Jogja itu job fair-nya banyak banget. Ketika teman-teman selesai kuliah atau mau selesai kuliah di Jogja, Mhm. di UKDW mau selesai kuliah, teman-teman bisa langsung apply. Jadi teman-teman tuh kan bakal dikasih yang surat tanda lulus sementara ya kalau nggak salah ya. Iya, Kak Tiara iya, ya? Iya kan? iya.
pakai wifi soalnya tadi. Oke. Hai guys, sorry kayaknya nge-lag ya sementara ya. Aku coba ngulangin lagi ya gabung sama Kak Cicit ya. Teman-teman jangan kabur ya, join lagi ya. Tadi masalah sinyal rupanya. Oke, sorry ya, sempat keputus. Ya, enggak, kayaknya masalahnya kita aja karena tadi biasa mahasiswa kan pakainya wifi ya, bisnet ya, Mhm. jadi tiba-tiba Oh, nge-lag jadi aku baru aktifin paket data gitu. oke Semoga oke nggak oke. pada kabur kayak yang lain. Gimana Kak? Sorry tadi sampai mana ya Kak ya? Semoga udah lancar lagi ya. Ya, Banyak job fair. jadi ada banyak job fair dan bagusnya di UKDW itu, UKDW juga ngasih fasilitas job fair sendiri. Jadi teman-teman yang dari UKDW bisa dapat prioritas langsung untuk ikut job fair itu gitu. Dan biasanya karena UKDW juga banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Jakarta gitu kan. So menurut aku sih ini keuntungan yang sangat besar gitu loh untuk join sebagai bagian dari UKDW gitu teman-teman. Nah waktu itu teman aku selesai itu dia langsung ikut job fair. Waktu itu job fairnya juga di UKDW. Dia langsung interview di UKDW juga. Waktu itu jadi Oke. perwakilan perusahaannya datang ke UKDW. Terus dia interview di UKDW. So terus temen aku langsung nggak lama, pokoknya 2 bulan apa ya, 2 bulan apa sebulan setelah interview itu dia udah kerja di Jakarta. So menurut aku itu satu keuntungan kalau teman-teman juga join di UKDW sih. Jadi memang difasilitasi ya, nggak cuma dari segi akademik pembelajaran, tapi sampai kalian tuntas ibaratnya gitu ya, lulus dari Bener, sini masih tetap difasilitasi untuk menyiapkan pekerjaan begitu ya. Dan tapi memang seperti yang kita selalu bilang ya Kak, kalau zaman dulu promosi, tapi ya harus imbang dengan apa yang kalian kerjakan ketika kuliah ya Kak. bener banget harus imbang. Oke. Jadi ya kita belajar banyak hal, tapi kita juga jangan tinggalin akademik kita gitu loh. Kayak Hmm, sebagai contoh, aku juga sibuk organisasi, aku juga sibuk part time student staff ya sekarang istilahnya. iya, Ya, student aku staff. juga sibuk sebagai student staff waktu itu, tapi nggak pernah ninggalin yang namanya kewajiban sebagai seorang mahasiswa, which is akademiknya gitu kan. Mhm. Gitu sih. Jadi harus balance nih semuanya, teman-teman. Bener banget. Jadi ibaratnya kalau kamu kuliah males-malesan, nilai pas-pasan, terus kemudian nggak aktif, ya kan? Ya Benar. jangan mengharapkan kalian bakal bisa lulus dengan apa namanya memuaskan dan nanti gampang dapat kerja. Semua tuh Mhm. harus sesuai ya, harus imbang gitu Benar. ya kak ya. Itu Harus ada imbang. perjuangan yang harus ditempuh ya kak. Betul. Betul, ada perjuangan yang harus ditempuh. Dan info aja nih Kak, karena corona gini kan, COVID ini kan apa namanya di luar semua kendali kita ya. Jadi tetap job Mhm. fair itu dengar-dengar tetap ada Kak, tapi memang secara online atau mungkin Iya. jadi seperti dulu biasanya kita di sini terus ada khusus job fair yang perusahaan pada datang, sekarang semuanya serba online. Kemudian masih tetap dengan fasilitas magang-magang itu Kak. Mhm. Jadi di Yes. semester 7 ya kalau nggak salah ya semester 7 udah mulai magang gitu, terus benar-benar kalian akan langsung di perusahaan-perusahaan. Nah kalau kalian berprestasi itu biasanya akan langsung ditarik ke perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Dan sekarang masih sampai sekarang masih kak seperti itu. Masih ya? Wah, luar Masih biasa tuh. Nah, biasanya kalau teman-teman akuntansi, ada magang nggak ya, Kak Tiara? ada magang ada sih kak dulu zaman dulu ada juga kan enggak ya ada kan. Oh, zaman aku sih kita namanya PPKA, jadi itu developing di situ. Jadi sebelum Ah, kita masuk ke tahap skripsi, kita itu ngebikin program. Kita bikin program akuntansi sendiri gitu. So, itu yang jadi nilai plus ketika nanti mau masuk ke dunia kerja sih, karena kita udah punya punya pengalaman, kita udah bisa jual dalam tanda kutip ya. Maksud aku udah bisa ngejual experience kalau kita udah pernah bikin sistem akuntansi sendiri gitu. Itu sih kalau jadi kalau memang nggak salah itu dulu yang jadi keunggulan akuntansi di UKDW. KDW ya jadi memang itu Bener. yang diberikan mahasiswa-mahasiswanya. Nah Mhm. jadi teman-teman jangan khawatir di sini bukan cuma hanya kuliah, nggak cuma organisasi, tapi memang benar-benar semuanya difasilitasi dengan baik ya kak ya. Bener banget, Nah luar biasa. mungkin kita bisa open
pertanyaan nih Kak, kayaknya buat beberapa yang join, kalau mau tanya, silakan nih, misalkan mau tanya ke Kak Cicit atau mau tanya tentang UKDW, bisa langsung chat aja, nanti biar aku Boleh. balas. Biasanya agak ini ya Kak, agak sepi ya hari ini, tapi tenang aja, nanti kita tetap tayangkan ini di YouTube channel kita, wes, di YouTube, Yes, YouTube, YouTube YouTube channel. channel. Oke, oke, di oke. YouTube, di YouTube channel sama nanti di IGTV-nya kita. Jadi tetap akan Wah. bisa teman-teman yang hari ini nggak bisa lihat, nggak bisa Mm-mm. join, tetap bisa akan apa namanya nonton langsung gitu. Jadi tetap kita save. Jadi jangan khawatir. Oke. Tapi kalau saya mau tanya tentang PMB, silakan nih mumpung sekalian apa namanya sekalian bisa tanya nanti bisa aku langsung jawab perihal tentang PMB. Dan satu lagi Kak, minggu depan untuk yang Mhm. alumni banyak yang request nih Kak, kedokteran Kak. Oh, Yes, kedokteran. kedokteran kan banyak peminatnya ya, apalagi kalau Iya, kayak gini iya. banyak dokter nih Kak sekarang kan. Iya, benar-benar. Nah, Kita jadi lagi butuh minggu banyak banget depan, juga kan. iya dibutuhin banget sekarang tuh. Dan minggu depan kita akan live dengan alumni dari Fakultas Kedokteran. Nanti ada Wah. siapakah orangnya, misteri guys kita ya nanti ya. Siapa nih? Aku kenal nggak? Aku Apa kenal nih? nggak? Ah, kayaknya bukan angkatannya Kak Cicit ya. Oh, Nggak tahu juga aku, karena kan kalau dokter kan masa studinya lebih lama ya Kak. iya bener 7 tahun. juga. Iya, 7 tahun. Tapi Jadi kalau beda misalnya, apa? iya, tapi kalau misalnya pas dulu zaman kuliah mereka aktif organisasi juga, mungkin kenal ya. Karena kan, Mungkin kenal ya. Iya, ya, karena kita iya, pasti iya benar. sharing gitu kan sesama Betul, teman-teman betul. organisasi. Oke. Kak Cicit, ada Gitu. beberapa pertanyaan nih Kak. Boleh dijawab ya, ini kayaknya buat Kak Cicit ya. Wah, Dari Maiko Prasetya, kesulitan yang dihadapi apa aja nih Kak selama bekerja di Thailand? oke. So, Oke. ini kayaknya aku tahu deh siapa yang nanya nih. Iya, Kayaknya aku kenal dijawab nih. ya. Iya, bener. Bener, bener nih. Iya, jadi kesulitan, aku sih pertama kali kesulitan waktu kerja di luar negeri, ya pasti adaptasi ya. Problem utama orang ketika keluar dari comfort zone-nya adalah adaptasi gitu kan. Jadi Hmm. dulu itu aku nggak suka makanan kecut soalnya. Sedangkan di Thailand itu banyak banget makanan yang kecut gitu loh. Hah? Nah, di situ dulu strugglingnya. Jadi hampir tiap hari kayaknya 1 bulan pertama, kayaknya 1 bulan pertama itu aku makannya cuman ke apa ya, kayak minimarket atau kayak Indomaret, Alfamart gitu. Kalau di sini namanya 7-Eleven. Nah, mereka Oh iya, punya di sini makanan 7-Eleven tinggal nama kayak Kak, nggak semua nanti ada. struggling. Waduh, kok nge-lag lagi ya? Koneksi ya kayaknya. Iya, Ya ya. dulu Oke. itu sih yang paling struggling. Terus yang kedua, adaptasi untuk budaya kerja. Jadi kalau budaya kerja di Indonesia sama budaya kerja di sini kebetulan sedikit berbeda. Jadi kalau di sini kita dituntut untuk benar-benar bisa. Kak, kayaknya kok koneksinya Kakak mulai bermasalah ya? Mungkin mau dibenerin dulu, Kak. Oke, kamu sudah kembali. Loh, masih tetap susah bener ya koneksinya. Kak, Kak, Kak. Oke. Aku remove aja, aku pasang lagi aja ya. Eh, eh, kok nggak ada? Jangan-jangan nggak ini koneksinya dia nih kayaknya. Oh, mau Kak? Oh, nggak ada ya. Kak Cicit keluar kayaknya. Nggak. Oh, masih nggak mau. Sebentar ya, guys. Kita tunggu Kak Cicitnya gabung dulu. Eh, aku invite. Sambil nunggu Kak Cicit, mungkin aku akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Kak, kalau tes bahasa Inggris tahun ini gimana Kak untuk yang prodi teologi?
Ya, aduh, kayaknya barusan koneksi internetku ya. Iya, sekarang giliran di sana. Ya nggak apa-apa lah, mungkin di bahasa Iya, Thailand jauh, jauh cuy. iya nih Gimana kamu Kak? lagi. Kesulitannya di Thailand gimana? Iya, so tadi problemnya adaptasi makanan, adaptasi juga sama budaya kerjanya, terus ya namanya juga kita tinggal di negara yang beda bahasa ya, jadi struggle juga ketika mau ngapa-ngapain gitu loh, ketika mau berinteraksi dengan warga Thailandnya, agak susah juga karena kan nggak semua bisa bahasa Inggris Oh gitu. iya benar-benar Kak. Kitanya juga, iya kitanya juga nggak punya basic atau nggak punya skill bahasa Thailand gitu kan. Bener. Jadi Cuma lihat iya, di drama jadi Thailand lebih aja Kak ya. bener. Jadi lebih ke bahasa tubuh nih biasanya. Jadi cuman gitu. Oh, Ani iya. gitu. Oh, ya oke oke. Ya ya, itu penyesuaian banget ya Kak ya. Iya, penyesuaian banget sih. Ya, ya. Orang ibaratnya aja gak usah beda negara ya Kak, beda daerah begitu pun kita juga ada penyesuaian ya Kak. Kalau misalkan kita Mm-mm. kayak ke halo teman-teman ada yang dari Kalimantan nggak nih, Kalimantan Barat itu kan kalau ngomong es teh kan TS ya kan Kak. Iya, Nah, bener. itu yang orang Jawa yang biasa di sini Kak mau pesen es teh gitu diem aja TS, oh baru ngerti ya. Apalagi yang beda negara, beda banget kan otomatis bahasanya. Kesulitannya itu tapi sejauh ini cukup nyaman di sana Kak. Cukup nyaman sih, cukup nyaman karena orangnya kan juga ramah-ramah ya. Kayak kalau ngomongin budaya lokal Thailandnya sih ramah-ramah juga kayak di Indonesia gitu loh. Ah, ah, Jadi ah. so far so good. Orang-orangnya juga welcome sih. Orang-orang sini tuh welcome sama pendatang atau orang asing sih. Jadi kayak nggak ada diskriminasi segala macam gitu-gitu. Nggak pernah ngalamin Hmm. sih aku. Jadi bener-bener oke aja ya udah welcome banget. Oke, Kak, mungkin ini ada satu pertanyaan nih, Kak. Ada yang nanya ini, Kak, kalau tes bahasa Inggris tahun ini gimana ya, Kak, untuk yang prodi teologi? Nah, ini tadi baru aku mau jawab. Jadi untuk tes bahasa Inggris prodi teologi, kemungkinan kemungkinan itu nanti ada tes ICE, Introduction to College English. Jadi tetap untuk penempatan level bahasa Inggris kamu di level berapa dan karena ini pandemi, jadi teman-teman akan tetap sistemnya ICE sekarang online. Nah, jadi teman-teman akan tes bahasa Inggris ICE-nya online, nanti ada jadwal yang diberikan, kemudian seperti biasa nanti teologi juga akan ada wawancara dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi teman-teman persiapin aja ya Dilan ya, persiapin teologi masih di bulan Juni untuk gelombang 1. Terus si Dilan masih tanya lagi live dengan alumni fakultas telepon udah ya Kak? Teologi maksudnya? Kak Cici kayak kaget gitu pokoknya. Fakultas telepon. Oh, oke. Lagi berpikir. Live dengan alumni teologi kemungkinan di bulan Maret ditunggu aja. Karena memang kan alumni-alumni UKDW yang teologi kan khususnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan dengan jadwal kan namanya juga ya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta kan pasti sibuk ya Kak ya. Jadi Benar-benar. jadwal mereka ditunggu aja pokoknya pantengin terus IG-nya PMB UKDW Jogja. Michael Prasetya, thank you. Ya, sama-sama Kak. Thank you, Temennya Kak Ko Cici ya. Mike. Terima kasih bahasa Thailandnya apa Kak? Kopun Hat. Untuk cewek, Open untuk cowok ya. House. Ya, kalau untuk cewek, Oh beda Kopun ya? Ha beda. Open Beda House belakangnya sama aja sih. Kalau cewek cowok, kak. ya enggak. Kalau cowok, Kap. Kalau cewek, Ka. Nggak pakai B. Oh kak, oke. Open kak. Oh ya, oke. Yes. Saya nadanya aja kak yang bisa, tapi kebanyakan nonton drama Thailand. Iya, 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 iya. Teman-teman ada yang mau ditanyain silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi karena kita memang cuma Mhm. durasinya 1 jam. Mungkin teman-teman ada yang mau nanyain sekalian tentang PMB UKDW. Mumpung nih kita pokoknya rencananya nih kak setiap Jumat kita ada TGIF with alumni, Thanks God is Friday, ya kan? Jadi Yes. di penghujung minggu, ya kan? Besok udah Mhm. weekend, jadi pagi kita dipakai untuk ngobrol santai. Paling nggak teman-teman jadi tahu, oh alumni-alumni UKDW begini-begini, begitu. Nah, mungkin bisa salah satunya menginspirasi teman-teman, termasuk Kak Cicit ini nih, gitu. Jadi Iya. ada baru gabung nih Angelic. Ya, oke, halo semuanya. Soalnya teman-teman ini masih pada PJJ tuh loh, Kak.
Sekarang kan Oh sekolahnya iya benar. sekolahnya online dan kadang waktunya juga panjang karena apalagi yang kelas 12 mungkin masih ngejar buat ujian kan sekarang udah nggak ada UN Kak. Oh ujiannya gimana ya sekarang? Ujiannya ujian sekolah. Jadi nanti per sekolah Oh, kalau nggak salah. Ya, jadi sudah tidak pakai nem-neman gitu deh Kak. Kayaknya loh. oh gitu ya. Karena Mas Menteri yang sekarang ini benar-benar berinovasi dan sangat menyesuaikan dengan keadaan terkini, Mas Iya sih Menteri. benar-benar. Oh, iya. Iya, yang paling pasti, yang paling abadi itu adalah perubahan, iya nggak sih? Iya, betul. Perubahan itu dia. Mungkin Benar. Kak Cici mungkin ada pesan nggak sih Kak buat adik-adiknya misalkan besok kalau ketika mau lulus SMA mau tahap ke kuliah kira-kira nih apa nih yang bisa dikasih pesan ke adik-adiknya nih misalkan apa kayak gitu atau gimana gitu? Em, nggak ada sih sebenarnya, kayak semua seperti biasa. Tapi ada satu yang dulu jadi pengalaman aku pribadi sih. Pastiin, pastiin fakultas yang teman-teman pilih, pastiin program studi yang teman-teman pilih itu benar-benar yang teman-teman suka gitu, yang teman-teman kira-kira nyaman dengan itu. Jadi teman-teman bisa apa ya, teman-teman bisa apa bertahan ya, aku bilang sih bukan bertahan juga sih, tapi bisa ngejalanin perkuliahannya dengan sangat baik gitu loh. Jadi semua bisa dijalani dengan sangat baik. Lebih ke situ sih, karena dulu pengalaman aku pribadi ketika aku masuk ke universitas cuman karena apa ya, karena lulus, sekedar lulus gitu loh, cuman karena sekedar lulus tapi bukan sesuatu yang dari hati aku sendiri, itu jadinya struggle gitu Oke. Jadi gitu. memang harus dari hati ya, Kak. Itu selalu pesan yang Bener. penting banget. Ya. Jangan karena ikut-ikutan teman gitu, Kak. Iya, jangan ikut-ikutan teman, jangan karena ini si A kayaknya masuk universitas apa, masuk fakultas ini nih, atau mungkin karena sahabat aku masuk fakultas ini nih, jadi aku juga pengen ikutan lah biar ada temennya. Nggak kayak gitu sih. Ternyata nanti kalau di UKDW itu ya bagusnya, walaupun temen beda jurusan, temen beda fakultas, tapi kita bakal tetap bisa ketemu di UKDW, kita bakal bisa tetap jadi teman, jadi sahabat, plus nambah banyak teman-teman yang lain gitu loh. Jadi nggak stick dengan satu orang aja, gitu sih. Iya, ya. Tidak hanya per prodi, tidak hanya per fakultas gitu ya, Kak. Jadi temannya bisa Yes, banyak banget. Apalagi banyak banget. dia kan bukan cuma orang dari Jogja aja yang kuliah di sini Mhm. kan. Teman dari Sabang sampai tadi bilang mini Indonesia tuh ada banget di sini. Nah, jadi bisa belajar. Kak Cicit bisa bahasa apa aja nih, Kak, kalau boleh tahu? Bahasa daerah ya maksudnya. Iya, bahasa daerah apa aja nih, Kak? Iya, aku dulu bisa bahasa Timur, sedikit Timur, bisa bahasa Timur, bahasa ya. Banjar karena memang aku tinggal di Kalimantan, bahasa Jawa. Bahasa Jawa Iya itu juga, Jawa oke. Jawa Timuran, Jawa Timur, terus heeh. Jawa Tengahan atau Jawa, iya Jawa Tengahan ya. Aku nggak tahu deh. Iya, Pokoknya iya, Jawa Jogja, Timur Solo sama gitu ya. Jogja itu beda gitu loh. Beda, beda, Ada beda. ada bahasa yang berbeda. Itu sih. Jadi aku bisa itu tadi bahasa-bahasa yang aku sebutin. Oh iya, satu lagi aku mau tanya dong, Kak Tiara. Di UKDW masih ada nggak tuh KKN internasional? KKN internasional terakhir sebelum pandemi masih, Kak. Masih ya? Masih. Oke, Ikut hopefully ya nanti. dulu ya, kalau nggak salah. Iya, aku dulu ikut YKFS, Yogyakarta Ya, Custom ya, Field yes, School. betul, betul. Iya, kolaborasi sama Polytechnic University of Hong Kong. Wih, ya kan? Udah di Thailand, kenal sama orang Hong Kong. Iya, jadi Iya, iya. itu Mas, makin makin sebelum banyak pandemi koneksi masih. lagi tuh. Betul. Dan kalau nggak salah nih Kak, ya aku dengar-dengar walaupun kemarin pandemi ya, tapi tahun kemarin tuh aku sempet lihat itu dibuka student exchange untuk ke Taiwan sama ke Korea Selatan. Kak, Korea Selatannya ke Busan. Wah, Tuh, wah, jadi masih tetap luar sama. biasa. Ya, Boleh hebat. nggak aku daftar kuliah lagi deh kalau gitu, boleh nggak? Balik lagi Boleh ke Kak UKJ. ambil S2 Kak? Oh, ngambil S2 ya? Ya, di sini ada MM Kak, silakan kalau mau join. Oke, nanti Japri ya, MM-nya ya. Iya, boleh, tenang aja, Boleh. itu dibantu deh. Jadi dan Kak Cici dulu masih pernah ikut panitia Korean Day nggak sih? Iya nggak sih?
Korean Day sempet ikut Korean Day yang Oke, dance itu cover kakak tahu itu ya. segala macam kan. Ya, ya, dance Hmm. cover, terus Jerman Festival gitu ya. Yes, Jadi Jerman kan Festival. kalau boleh ngomong sih, walaupun UKDW di Jogja, ya kan universitas di Jogja, di Jawa, tapi kalau pengen kuliah dengan rasa internasional, tepat banget nih di UKDW, Bener, Kak. bener banget, bener. Iya, iya, Nyicip-nyicip iya. ya, ibaratnya kalau aku bilang sih kayak ini masa percobaan gitu loh. Kalau memang teman-teman pengen atau punya cita-cita untuk pergi ke tempat yang lebih jauh, lebih luas, atau negara lain gitu, UKDW ini tempat icip-icipnya menurut aku. Jadi Ah, penjajakannya nih di sini gitu. Belajarnya oke, di oke. sini gitu. Kayak banyak hal banget yang bisa aku dapat. Makanya ketika pertama kali menginjakan kaki di Bangkok, ya udah nggak ada insecure-nya atau apa kayak gitu, nggak ada sih. So far so good sampai Hmm. sekarang. Karena udah pernah sebelumnya bertemu dengan Ya, udah orang-orang yang beda terbiasa ya, terlatih nationality. ya, Bang. Yes, Betul, betul, udah betul. terbiasa Dan jadinya. memang, apakah kita juga banyak event-event internasional ya, jadi Bener. otomatis ya paling nggak sudah membiasakan diri begitu ya Kak. Dan Bener aku banget. sebenarnya penasaran gini Kak, di Thailand ini kan tadi bilang kehidupannya orang-orangnya juga ramah ya, maksudnya Tuh, apa namanya? Tapi dari segi pekerjaan ada adaptasi, apalagi bener kan sih ada dari aku adaptasi. sekarang pegang e-commerce dong, Yes, betul. yang biasanya ngurusin duit sekarang ngurusin marketing ibaratnya, tapi walaupun tapi tetap ya dapat manfaat ketika belajar ilmunya di UKDW ini, walaupun Kak Idit ambilnya akuntansi misalnya pekerjaannya adalah di e-commerce gitu, ya tetap ada sambungannya kok ya sebenarnya kalau dipikir ya. Yes, ada sih, masih ada. Masih ada sektor-sektor bisnisnya masih yang kita pelajarin di akuntansi, sektor-sektor bisnis, manajemen, itu Ah, kepake, masih tetap kepake sekarang gitu. oke, Karena oke, kan di ini karena kalau akuntansi kan kita juga belajar manajemen kan, belajar ya, ada konsentrasi marketing juga. manajemen nggak? Kenapa? Ada konsentrasi akuntansi manajemen kalau nggak salah di Ada, akuntansi. ada konsentrasi akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sama pengauditan dan pajak. Betul, Iya, berarti masih betul. bener Iya, aku nggak bocah betul. kali nih Kak. Nah, itu Ya. terus menariknya kalau di UKDW, kita punya kelompok studi pajak sendiri, dan itu biasanya langsung dengan kantor pajak daerah ya kalau nggak salah. Ya kan, kita langsung briefing, kita langsung terjun, praktek, ngurusin pajak, segala macam. Jadi kayak banyak fasilitas sebenarnya yang udah ditawarin di kampus kita, di UKDW. Banyak banget fasilitas untuk apa ya, soft skill kita ya, ibaratnya untuk Iya. mempertajam soft skill kita di bidang pajak. Terus juga ada, kalau akuntansi manajemen itu, oh sorry, harusnya itu masuk ke akuntansi keuangan ya, kayak untuk bursa berjangka, kita punya Hmm. pojok bursa berjangka juga kan. Wih, masih inget, iya masih itu di Iya, atas ini. masih ada kan. Iya, Nah iya. itu seru banget sih dulu, kayak kampus fakultas itu, kampus fakultas UKDW memfasilitasin itu semua tuh luar biasa sih menurut aku. Debak. Woi, Daebak, Aigo. Loh, kok ini jadi Loh, Korea Selatan, Kak? kok jadi Korea? Iya, kalau itu saya masih bisa. Oh, Kalau kata saya kira, oh Mona, oke. oh Jadi memang Mona. apa namanya UKDW memang benar-benar memfasilitasi mahasiswanya ya untuk mengembangkan diri Mhm. lebih baik lagi gitu. Jadi kadang memang kan kalau orang taunya kalau yang favorit biasanya sih gak jauh dari kedokteran, Bener, dari fisika begitu. Tapi ternyata akuntansi UKDW sendiri juga menjanjikan ya, menjanjikan ke depannya gitu. Apalagi tadi Kak Cici menjanjikan. bilang pengalaman-pengalaman dan dosen-dosennya yang sangat-sangat membantu dalam mendampingi mahasiswa-mahasiswanya ya. Bener banget sih. Aku Mungkin gimana ya? mau Aku gimana? kuliah di situ tuh sama dosen-dosennya tuh jadi berasa kayak keluarga sendiri gitu loh, ramah-ramah banget gitu. Ya Dan ada memang yang disiplin, tapi kan kalau misalnya kita nggak bikin kesalahan apapun, ya nggak akan jadi masalah gitu loh, menurut aku ya. Gitu ya, ya sih. benar. As long as kita follow the rule, kita berjuang dengan Benar. apa? Dengan baik, kerjain apa yang jadi porsi kita. Oh, ke Dewe deh, Kang. Jadi rindu ya, pengen balik ke Jogja nih. Waduh, balik Kak, balik. Jangan lupa dibawain banyak dari Thailand ya, Kak. Oh iya, oh iya.
Bisa, Iya, bisa, bisa, Kak, bisa. ada juga yang Dilan nanya lagi, Dilan nih kayaknya kemarin ikutan meet and greet nggak sih yang dapat dapat apa namanya hadiah dari kita? Wawancaranya juga Oh, pakai bahasa Inggris ya Kak. Aduh, makin gugup katanya gitu Kak Cicit. Jadi ini kan Dilan nih mau daftar teologi dan you know lah teologi pasti selalu dengan wawancara bahasa Inggrisnya oh kan iya, gitu. Jadi memang apa namanya karena di besok ketika di teologi nggak cuma belajar bahasa Inggris Indonesia, ada belajar bahasa Ibrani dan Yunani yes, juga. bener. Ada bahasa-bahasa asing Ya kan? lainnya Jadi yang harus memang diperdalam. kalau menurut aku sih pede aja ya. Kalau tips dari aku Dilan pede aja. Yang penting berusaha tenang, nggak usah gugup. Nanti kalau gugup malah kacau semua gitu. Jadi tenang aja sebelum ujian, istirahat yang cukup, makan yang cukup, pede. Pokoknya harus pede gitu aja sih. Karena kan faktor yang dilihat tidak hanya itu. Jadi banyak komponen penilaian buat kamu diterima atau tidaknya. Banyak banyak apa namanya penilaiannya. Jadi jangan gugup, Bener. udah apa namanya Kak harus berjuang dulu ya Kak ya. Berjuang dulu, fight dulu. Nah, Urusan iya urusan nanti gimana-gimana itu kan belakangan. Yang penting do your best. betul. Let God do the rest. Iya, betul banget. Dan Kak Cicit, aku baru ingat nih, dulu Kak Cicit untuk apply yang pekerjaan di Thailand ini semuanya serba online kan, apalagi tadi bilang dengan medsosnya ya, Yes, sosial benar, media. serba online. Semuanya online. Dan kalau aku coba nyambung-nyambung ini ketika Kak Cicit kuliah di UKD kan memang sudah terbiasa dengan menggunakan digital, sudah Yes. terbiasa dengan menggunakan teknologi. Jadi itu sangat membantu sekali ya Kak. Banget, itu sangat ngebantu banget. Bikin kita lebih melek dunia internet, melek dunia digitalisasi sih. So, ketika kita harus ngadepin hal-hal kayak gini, apalagi sekarang karena ada COVID, semua era digital makin dimajuin gitu kan. Semuanya tuh jadi kebantu gitu loh, dan aku nggak kagok, aku nggak, apa ya, istilahnya, aku nggak yang ngerasa insecure, bisa nggak, ya udah jalanin dulu karena udah pernah punya basic sebelumnya di UKDW. Jadi sudah aman aja ya, ya pokoknya pede aja, coba aja dulu gitu ya. Nanti hasil Tuh. akan mengikuti gitu ya kak ya. Oke deh kak Cicit, di Thailand jaraknya 2 menit ya kalau nggak salah. Jarak waktunya berapa? Di sini Berapa? 16.25 sih. Di sana berapa? Di sini jam 16.25. Oh ya sama pluk ya. Sama Iya, pluk harusnya sama bahasanya. karena GMT7 kan, sama-sama Bangkok, Jakarta. Iya Bangkok Jakarta. Oh ada Hendra, hai cowok katanya tuh kak ada yang menyapa senyummu. Ini anak UKDW atau temanmu kerja di sana nih kak? Bukan sih, bukan yang di Bangkok, tapi temen di Indo ini kayaknya. Oh, seperti Indo. Iya, Oke. temen Ya, di Indo. jadi teman-teman ada beberapa yang gabung tapi terus tadi karena koneksi mungkin pada cabut ya jadi nggak tahu ya. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kalau belum sempat ikutin full nanti bisa lihat di YouTube channel kita atau nanti bisa lihat di IGTV. Pokoknya untuk update PMB terbaru apapun event-event yang kita buat teman-teman bisa update di PMB UKDW Jogja. Jadi kalau boleh teman-teman juga jangan lupa kita ada giveaway kak. Jadi kita sekarang rutin bikin giveaway kak. Boleh Wah, ikutan nggak kak? boleh, boleh, Jadi boleh. Nih, giveaway menarik nih. Aku langsung ya pantengin nih kalau ada giveaway ini. kita sudah buka dan closingnya kapan kak? Closingnya 28 Februari kita udah closing untuk giveaway-nya untuk yang sesi ini ya. Tapi besok-besok kita juga akan selalu buat. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin rule-nya aja apa aja yang disyaratin gitu nanti gampang kok sebenarnya cuma tag teman-teman dan sebagainya. Jadi silakan ikutan Kak Cicit kita tunggu nih kalau mau ikutan giveaway-nya. Ikutan Oke. lah aku nanti nih. Kak, ada yang nanya nih Kak, Kak Hmm. Michael yang tadi. Kak, bisa jelasin dulu bikin sosmed dengan tema konten apa? Maksudnya gimana? Maksudnya, maksudnya gimana? Kak, bisa dijelasin dulu bikin sosmed dengan tema konten apa? Yang Bikin tadi mungkin sosmed. Kak ceritanya aktif di sosmed, terus bikin dengan tema konten apa? Maksudnya gimana? Isi sosmednya begitu atau kan sekarang tuh banyak tuh yang kayak artis-artis tuh bikin konten di IG atau Mhm, di mhm, sosmed itu mhm. kan mulai dari misalkan pewarnaan sama semua atau mungkin layoutnya dibuat seperti apa begitu bukan ya atau masalahnya Ya, mungkin kurang lebih gitu ya, content maker ya maksudnya ya. Jadi kayak
apa sih orang-orang yang bikin konten kayak gitu ya. Kebetulan aku kerjanya bukan di situ, jadi bukan di bidang content creator gitu bukan, tapi Nah, lebih di behind scene-nya. Jadi aku, oh ini udah dijelasin kayaknya ya. Kan tadi bilang kan sempat ini bikin bilang. sosmed. Oh, oke. Jadi itu maksudnya aku aktif di beberapa sosial media kayak ya udah kayak Facebook, Instagram, terus LinkedIn, terus Ah, LinkedIn, apa oke. ya join join aja gitu loh. Maksudnya join di sosial media, lebih banyak berinteraksi dengan orang di luar, itu bakal ngebuka wawasan baru buat kita, bakal ngebuka koneksi-koneksi baru, ya sampai akhirnya aku bisa ada di Thailand juga gitu kan. Itu sih maksudnya Hmm. tadi, kok Mike. Michael Prasetya ini Michael Abadi bukan sih? Bukan ya? Aku agak Ini kasih Michael ngebedain. Prasetya, Oh, alumni I see. manajemen manajemen kita nih, alumni manajemen KDW nih. Oh, ya, ya, ya. Ini Kak, tanyain dong kapan dia nikah. Waduh. Waduh. Ini tentang universitas loh. Kita nanti japri langsung ya ke dia Ya, ya. japri aja langsung ya. Jadi intinya aku penasarannya gini Kak, proses dari Kak Cicit dulu ngelamar yang di Thailand itu, prosesnya kira-kira berapa lama sampai akhirnya oke, deal gitu. Nggak lama sih, sebenarnya itu pas libur Lebaran. Jadi aku Pas proses. libur lebaran, Ya, oke. libur Lebaran tahun 2018. Jadi aku proses di dapat penawaran kerja sampai aku sampai keluar offering letternya itu selama libur Lebaran seminggu. Seminggu libur Lebaran Libur di Indonesia, lebaran. di Iya, iya, Kalimantan. 1 2 minggu ya biasanya ya lebaran. Benar-benar. Oke.